Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kelas 8 di pelajaran akidah, yaitu tentang bab beriman kepada kitab-kitab Allah. Atau selanjutnya kita akan mengenalnya dengan istilah dengan kitab samawi, yaitu kitab yang turun dari langit, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu Taurat, kemudian kepada Nabi Daud alaihissalam, Zabur, kemudian kepada Nabi yang Isa alaihissalam, Injil, dan yang terakhir sebagai penutup kitab-kitab samawi adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Pada pembahasan kedua kali ini, yaitu pada bagian B ini, yaitu kita akan belajar tata cara beriman kepada kitab samawi. Kitab samawi tadi ya, seperti yang saya sebutkan, yaitu kitab yang berasal dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi ya, kitab-kitab terdahulu, dan kitab yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dan menghapus kitab-kitab terdahulu lainnya adalah kitab Al-Qur'an yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pada bagian pertama, bagaimana sih tata cara kita beriman kepada kitab samawi, yaitu meyakini ya bahwa kitab-kitab itu Taurat, Zabur, Injil berasal dari Allah ya, jadi bukan dari wangsit syaitan ya, wangsit iblis dan sebagainya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Imran ayat 3 dan 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qabl." Nazzala, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menurunkan dengan wasilah Jibril alaihissalam, alaika ya. Perlu dia perhatikan di sini bahwasanya dhamir ka dalam Al-Qur'an itu kembalinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada engkau wahai Muhammad ya, Alkitab, Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an itu sendiri jika kita perhatikan di dalam Al-Qur'an ya, itu banyak menyebut diri sendiri ya, yaitu Al-Qur'an sendiri dengan Al-Kitab. Makanya kitab Injil yang mereka bangga dengan menggunakan Alkitab itu pada asalnya penggunaan istilah dalam bahasa Arab, yang itu kembali kepada Al-Quran. Nazzala 'alaikal kitab, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Bil haq ya, yang mengandung kebenaran. Bahwasanya Al-Quran itu 100% kebenaran, tidak ada dusta ya, tidak ada suatu yang bohong. Nah, bukan hanya kebenaran saja, Al-Quran ini dia terhadap kitab yang lain, musaddiqan lima baina yadayhi ya. Al-Quran itu membenarkan, musaddiqan lima baina yadayhi, kitab-kitab sebelumnya ya. Kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan apa saja? Wa anzalat Taurat, dan Allah pula menurunkan Taurat ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wal Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, min qabl, sebelumnya ya. Jadi kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Taurat kepada Nabi Musa, min qabl, sebelumnya itu turun kepada para nabi, dan tugas kita sebagai kaum muslimin atau musaddiqan ya, membenarkan terhadap kitab-kitab itu. Maksudnya benar kitab itu turun kepada Allah, bukan kita mengikuti syariatnya, tidak, karena syariat kitab-kitab terdahulu sudah terhapus. Ini yang pertama ya, bahwasanya hanya sebatas meyakini kitab-kitab itu ya, kitab samawi, Taurat, Injil itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tata cara beriman yang kedua ya, meyakini bahwa kitab samawi itu mengajak beribadah ya. Jadi Taurat mengajak beribadah, Injil mengajak beribadah, Al-Qur'an juga mengajak beribadah. Di sini saya sisipkan ya video YouTube, nanti tinggal klik sendiri. Nanti saya kasih link Google Slide ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Imran ayat 79, "Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Ya, kunu, jadilah kalian rabbaniyina, pengabdi-pengabdi Allah. Nah, siapa sih pengabdi-pengabdi Allah? Yaitu mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita itu disuruh mengabdi kepada Allah? Bima kuntum tu'allimunal kitab ya. Karena kalian mengajarkan kitab ya, bisa jadi guru, bisa jadi syekh ya, dan sebagainya. Dan kalaupun kalian tidak mengajarkan kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan sebagaimana yang telah kalian pelajari itu. Ketika kalian
belajar Al-Quran. Nah, belajar Al-Quran itu untuk apa sih? Untuk menjadi Rabbani. Ya, bukan karena ingin disebut sebagai hafid itu tidak. Ya, kita mempelajari Al-Quran agar bisa menjadi Rabbani. Apa itu Rabbani? Itu pengabdi-pengabdi Allah agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya, jadi bukan hanya membaca Al-Quran saja, kemudian tidak beribadah. Namun ketika seseorang lebih hafal Al-Quran lagi, maka ibadahnya lebih kuat. Kemudian tata cara yang ketiga, ya ini ada Mushaf Utsmani di sini. Ya, nanti kalian bisa tinggal klik saja di sini, ya, yang ada di Museum Turki, ya. Kemudian yang ketiga ini, bagaimana sih cara kita meyakini, bagaimana sih tata cara kita mengimani kitab Samawi, ya. Yang ketiga adalah meyakini bahwa kitab Samawi itu Taurat, Injil, Al-Quran tidak saling bertentangan, ya. Taurat itu mendukung Al-Quran, Al-Quran mendukung Injil, dan semuanya saling mendukung, ya. Tidak saling Taurat mendustakan Al-Quran, kemudian Al-Quran mendustakan Injil, tidak, ya. Jadi Taurat mendukung Al-Quran, Al-Quran pun mendukung Injil. Hanya saja Taurat dan Injil itu sudah dihapus oleh Al-Quran, sudah dihapus oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat 48, Wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, ya. Dan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menurunkan kitab, ya, yaitu Al-Qur'an ilaika, ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau dhamir kamu dalam Al-Qur'an kembalinya kepada Nabi Muhammad SAW, yang Alkitab ini sifatnya apa? Bil haq, ya, membawa kebenaran, dan bukan hanya membawa kebenaran tapi apa? Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, ya. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi ketika perkataan musaddiqon, ya, membenarkan, Al-Quran membenarkan Taurat, Al-Quran membenarkan Injil, itu membuktikan apa? Bahwasanya Al-Quran itu tidak saling bertentangan. Ya, jadi mengatakan, oh Taurat itu dusta, oh Injil itu dusta, tidak. Ya, Al-Quran tidak mengatakan Taurat dusta, Al-Quran tidak mengatakan Injil dusta. Hanya saja Al-Quran itu sebagai penyempurna. Ya, jadi misalkan seperti yang Rasulullah sabdakan itu, misalkan beliau itu seperti batu bata, ya. Ketika batu bata itu dimasukkan, maka rumah itu menjadi sempurna, ya. Jadi di dalam Taurat ada kekurangan, ya, di dalam Injil ada kekurangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dengan Al-Qur'an, sempurnakan dengan umat terbaik, yaitu umat terakhir, umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ya, yang tata cara yang beriman kepada kitab Samawi yang keempat adalah apa? Beriman kepada semua kitab Samawi, ya. Kita beriman semuanya. Nah, semua kitab Samawi itu apa saja sih? Ya, nanti kita akan mengenal yang tadi kita sudah sering sebut-sebut. Ya, ada Taurat, ya, kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa ini sebagai Nabi Bani Israel, ya. Begitu pula Injil, ya, diturunkan kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa ini juga termasuk Nabi Bani Israel, ya. Kemudian ada pula Az-Zabur, ya, dan Az-Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud, dan Nabi Daud ini pula termasuk Nabi dari Bani Israel. Nah, kalau urutannya itu Nabi Musa, ya, kemudian rentang beberapa waktu Nabi Daud, ya, kemudian rentang beberapa waktu Nabi Isa alaihissalam. Dan ini Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud alaihimussalam, ini semuanya dari Nabi Bani Israel. Ya, dan ini yang bentuknya kitab. Ini bentuknya kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur, maksudnya seperti buku, seperti itu loh. Ada sampulnya, kemudian dijilid dan sebagainya. Nah, adapun nanti ada yang bentuknya suhuf, ya. Bentuknya suhuf itu lembaran-lembaran, tidak sampai menjadi disebut kitab. Itu apa saja? Yang pertama, suhuf Ibrahim, ya. Lembarannya lembaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi ini sebagai pedoman hidup Nabi Ibrahim dan umatnya. Jadi hanya bentuk lembaran-lembaran saja, ya, tidak sampai menjadi kitab. Kemudian ada pula suhuf Musa, ya, lembaran-lembaran Nabi Musa. Kalau ada pertanyaan, loh, bukannya Nabi Musa alaihissalam sudah punya Taurat? Iya, sudah punya Taurat. Namun Nabi Musa alaihissalam pun punya suhuf, yaitu lembaran-lembaran. Jadi ada dua beliau punya. Ada lembaran-lembaran yang beliau punya itu suhuf, dan ada Taurat. Kemudian yang ketiga, yang Al-Quran ini sebagai penyempurna, ya, sebagai penyempurna Zabur, sebagai penyempurna Injil, sebagai penyempurna Taurat. Jadi syariat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam di dalam Taurat, kemudian syariat Nabi Isa alaihissalam yang di dalam Injil ini semuanya sudah dihapus oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanti di akhir zaman, ya, Nabi Isa alaihissalam ini kan masih hidup, ya, dan beliau masih hidup di langit kalau Nabi Musa sudah wafat. Di akhir zaman nanti pada hari kiamat Nabi Isa alaihissalam karena masih hidup, ya, kemudian turun, ya, turun.
kemudian mengikuti imam, yaitu Imam Al-Mahdi. Dan Imam Al-Mahdi ini merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dan beliau sebagai pengikut Nabi, ya, pengikut Nabi Muhammad. Jadi Al-Mahdi mengikuti Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa pun mengikuti Al-Mahdi seperti itu. Jadi nanti Al-Mahdi dan Nabi Isa SAW membunuh Dajjal, ya, dan sebagainya. Dan Nabi Isa alaihissalam ketika turun nanti ke langit dunia, ke dunia itu tidak mengajarkan ajarannya sendiri, namun mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan itu menunjukkan bahwasanya ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, Taurat dan Injil itu dihapus oleh ajaran Al-Quran, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, bagaimana sih muamalah kita terhadap kitab samawi terdahulu, ya, terhadap Taurat, terhadap Injil dan sebagainya? Bagaimana? Yang pertama, kita hanya sebatas meyakini, ya, bahwasanya kitab samawi terdahulu itu ada, ya. Kita hanya sebatas yakin lah, oh ya, Taurat ada, kita tidak mendustakannya, ya. Injil juga ada, kita tidak mendustakannya. Hanya saja yang kedua, ya, muamalah kita karena itu kitabnya telah diubah, ya, jadi sangat disayangkan sekali, ya, Masya Allah, ya, kitab yang mahal dari Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dijual murah hanya untuk membeli dunia, diubah, ya, kitab Taurat yang dari Nabi Musa diubah oleh orang-orang Bani Israel, begitu pula kitab Injil, ya, yang diubah oleh orang Bani Israel. Dan Bani Israel ini juga sebenarnya sama, ya, pengikutnya Nabi Musa dan pengikutnya Nabi Isa alaihissalam sama-sama Bani Israel. Yang namanya Bani Israel, mereka itu saling hasad. Jangankan kepada nabinya sendiri Nabi Musa alaihissalam, kepada nabi yang lain yaitu Nabi Isa alaihissalam itu sangat hasad sekali, ya. Mereka sangat hasad pada orang-orang Nasrani sampai Injil itu ada 5, ya, ada 5 versi, ada Injil Barnabas, ada Injil Matius, ya, ada Injil Lukas, ya. Ada Injil apalagi, ada 5 lah, ya, sekitar 5 seperti Yohanes, ya, ada 5 Injil. Kenapa sih sampai Injil itu sampai ada 5 versi? Ya karena itu kebencian, ya, kehasatan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian muamalah kita terhadap kitab-kitab samawi, ya, yang terakhir bahwasanya ketika sudah dihapus, ya, ketika sudah diubah oleh Bani Israel sendiri, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun melengkapi kitab-kitab samawi dengan Al-Quran. Makanya syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa alaihissalam dihapus, ya, dihapus oleh Al-Quran. Makanya kita hanya sebatas meyakini, ya, karena kitab samawi telah diubah, kemudian kitab-kitab syariat terdahulu juga dihapus, ya, oleh Al-Quran, maka kita hanya sebatas meyakini. Kita tidak mengusulkan, Injil itu tidak pernah ada loh, ya, Taurat tidak pernah ada loh, ada, ya. Hanya saja karena telah diubah dan kitab-kitab samawi terdahulu sudah dihapus oleh Al-Quran, maka kita hanya sebatas meyakini kitab-kitab samawi terdahulu. Kemudian cara yang kelima, ya, bagaimana sih cara kita beriman kepada kitab-kitab samawi? Bahwasanya kita meyakini syariat, ya, dalam kitab samawi terdahulu, ya, syariat yang ada dalam kitab Taurat, syariat yang ada dalam kitab Injil itu terhapus, ya, dengan diturunkannya Al-Quran. Nah, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, laqad ji'tukum biha, ya, bayadha naqiyah, law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i, ya. Laqad ji'tukum, ya, aku, yaitu yang berbicara di sini Nabi Muhammad SAW, ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ji'tukum, ya, datang kepada kalian, yaitu umat Islam. Nah, ini berarti sabdanya ketika di Madinah. Begitu pula hitopnya Ji'tukum di sini kembali kepada orang-orang Yahudi, ya, karena orang Yahudi tinggal juga di Madinah, yaitu Qainuqa, Qairudah, dan Nadir itu tinggal di Madinah, ya, dengan membawa apa? Baydha naqiyah, dengan sesuatu yang sangat putih, yaitu Al-Quran. Dan keputihannya ini bisa, warna sempurna putihnya ini bisa menghapus syariat-syariat terdahulu. Sampai Nabi Muhammad berbicara apa? Laukana Musa hayyan, ya, seandainya Nabi Musa alaihissalam, yaitu saudaranya beliau, yaitu saudara dari kenabian, hayyan, masih hidup, ya, masih berjuang bersama beliau, ma wasi'ahu, maka beliau pun tidak punya pilihan, ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam pun tidak egois seandainya beliau masih hidup, ya, sebagaimana nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa turun dari langit, maka beliau pun tidak punya pilihan, ya, illa tiba'i, selain mengikutiku, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi seandainya Nabi Musa alaihissalam pun masih hidup, beliau akan tetap berada di belakang saf Nabi Muhammad SAW. Begitu pula nanti di akhir zaman, ketika Nabi Isa alaihissalam turun dari langit, beliau pun
berada di belakang Shaf Al-Mahdi, dan Al-Mahdi ini sebagai pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu ya. Dan ini gambaran ya, gambaran agama terbanyak di dunia yaitu Islam. Ya, ini banyak sekali, lebih dari 50%. Kemudian ada Nasrani, kemudian ada Yahudi. Nah, dan ini semuanya agama samawi, hanya saja Yahudi dan Nasrani ini sudah diubah oleh pemiliknya masing-masing. Ya, sekian saja pelajaran dari saya ya. Zadanallahu ilman wa hirsan. Kalau ada pertanyaan silakan kirim WhatsApp ke sini atau kirim email ke sini. Ya, sebelum kita tutup, kita akan merojaah sedikit ya tentang kelanjutan dari bab kedua ini. Bagian kedua dari bab beriman kepada kitab samawi. Yang pertama ya, bagian kedua ini bahwasanya bagaimana sih tata cara kita beriman kepada kitab samawi ya, kepada kitab Taurat, Injil ya. Bagaimana? Yang pertama, kita hanya sebatas meyakini bahwasanya kitab-kitab itu Taurat, Injil berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya, bukan berasal dari syaitan. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita meyakini bahwasanya kitab samawi itu mengajak beribadah ya. Kitab Taurat mengajak beribadah. Jadi di kitab Taurat juga ada syariat salat, ya puasa. Begitu pula di kitab Injil itu pun ada syariat salat, puasa dan sebagainya. Namun puasanya orang-orang Yahudi dan Nasoro itu sudah terhapus oleh puasanya oleh kaum muslimin, umat Islam. Kemudian ini gambaran Mushafut Temani ya, nanti silakan kalau saya sudah bagikan link Google Slide ini, silakan klik videonya ini ya, nanti ada videonya seperti itu. Ini ada di Turki ya. Nah, ini. Jadi mushafnya Utsman bin Affan. Kemudian tata cara ketiga terhadap kitab samawi adalah apa? Bahwasanya kitab samawi ini ya, Taurat, Injil dan Al-Qur'an itu tidak saling bertentangan. Semuanya itu turun dari Allah, makanya tidak saling bertentangan. Kemudian yang keempat, beriman kepada semua kitab samawi ya. Jadi kita tidak mendustakannya. Mulai dari Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Kemudian ini muamalah kita terhadap kitab samawi. Kemudian yang tata cara yang terakhir terhadap kitab samawi yaitu meyakini bahwasanya syariat Nabi Muhammad, syariat kitab-kitab samawi terdahulu yang seperti yang tadi saya katakan, di dalam Taurat dan Injil itu ada sholat, ya, ada puasa, ada zakat dan sebagainya. Namun syariat-syariat itu sudah terhapus oleh Al-Quran. Ya, jadi kaidah-kaidah atau hukum-hukum tentang puasa, hukum-hukum tentang sedekah, hukum-hukum tentang sholat itu semuanya dihapus kecuali yang ada di dalam Al-Quran. Zadanallahu ilman wa hirsan ya. Ini website kita, tempat belajar ya, tempat belajar dan ujian online khususnya buat anak-anak minat sahabat. Dan ini nanti jika ada pertanyaan ya, silakan bisa tanyakan ke sini. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.